Tak kira dah tidak pernah muncul di sini. Mari. Ya, nama saya Slamet Seratno dari Semarang. Saya ikut ngaji di cabang Mijen Semarang yang dipimpin atau diketuai oleh Ustadz Dr. Aris Mukimin. Ya. Di sini saya tidak bertanya Ustadz, saya minta tausiah atau pencerahan. Alhamdulillah sudah saya tunggu-tunggu lama-lama istri saya bisa datang kemari berserta rombongan tadi. Alhamdulillah. Saya ingin minta tausiah bahwa mengaji itu, menuntut ilmu, belajar agama itu tidak untuk orang lain atau tidak untuk suami, tetapi untuk diri kita sendiri, memperbaiki perilaku, sifat-sifat kita, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati, karena nantinya itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Kemudian yang kedua, alhamdulillah istri bisa ikut ngaji di gelombang sudah lama Ustadz, tapi belum mau menjadi warga. Mohon tausiahnya bahwasanya menjadi warga itu sangat bermanfaat, bisa saling mengenal, saling memahami satu sama lain, dan saling tolong menolong. Kemudian Ustadz, istri saya itu ada kesibukan di rumah, bahwa dengan ikut mengaji, menuntut ilmu itu otomatis akan bertambah waktunya. Kemudian juga urusan kemajelisan. Mohon diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya mengutamakan atau menomorsatukan urusan akhirat itu, urusan dunia itu akan menyertai, jadi mengikuti. Jadi jangan sampai kita berpikir urusan dunia itu akan terbengkalai dan akan kacau. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk istrimu apa untuk kamu? Ya? Oh, berdua. Kalau kamu sudah tahu, tidak perlu dari saya, istrimu aja diterangkan kan gitu. Tapi kalau dari saya belum ada kepercayaan Ustadz. Nah, masa dengan suaminya nggak percaya, dengan orang lain malah percaya. Itu untuk kita semua ya, yang hadir ini. Sebab apa? Manusia hidup ini akhirnya bakal mati. Kalau mati yang dibawa apa? Nah, kekayaannya dibawa enggak? Ya, hartanya apapun wujudnya enggak akan dibawa. Pangkatnya setinggi apapun enggak akan dibawa. Karena dikatakan oleh Allah, kesenangan di dunia ini semua itu kesenangan yang menipu. Bukan kesenangan yang sesungguhnya. Tentang mati itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia yang hidup ini pasti bakal mati. Kapan matinya? Perasa diharap-harap, tunggu saatnya saja. Pasti datang. Rasa kepingin dan cepat-cepat atau diperpanjang, tidak usah, itu sudah pas. Garisnya mati, tidak bisa mundur, nggak bisa maju. Ya. Nah, setelah mati Allah akan beri balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna itu sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup ini. Siapa yang beruntung? Yang menentukan dirinya sendiri. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Coba dibaca surat Al Imran ya. Itu dibaca. Ayat 185 itu ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung.
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Menipu, ya toh? Nanti semua orang hidup ini kadang-kadang tidak memikir ini. Oh, hidup bagi kita. Tidak memikir kalau kita nanti akan mati. Yang kedua, tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita senangi di dunia ini, apa anak atau istri atau suami atau rumah atau mobil atau pangkat jabatan, sawah, ladang, apa saja itu tinggal. Karena itu kesenangan yang menipu. Artinya memang itu bisa kamu nikmati selama hidup di dunia ini saja. Selama hidup ini saja kadang-kala tidak masih suka menikmati, kadang-kala terpaksa harus hilang, habis. Kena banjir atau kena tsunami atau kena seperti di Palu dulu itu, ya, habis semuanya, atau kena tanah longsor, apa aja lah habis, adalah masih disenangi. Maka diterangkan oleh Allah, kesenangan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Adapun orang yang beruntung yang sesungguhnya, kalau dia amal kebaikannya itu bisa menghantarkan dirinya masuk surga, bisa menjauhkan dirinya dari neraka setelah meninggal dunia nanti, itu orang yang beruntung. Ya, jadi bukan orang yang jabatannya tinggi yang beruntung, bukan pedagang, petani atau pejabat yang beruntung, ya, bukan yang merugi, itu bukan orang yang tidak punya, orang melarat, ya, tani pun nggak pernah punya sawah, garap sawai wong, bukan itu. Ya, yang beruntung itu oleh amalmu. Amalmu membawa kamu ke surga, jauhkan dari neraka, itu kamu yang beruntung. Adapun kesenangan yang di dunia tadi, semua itu kesenangan yang menipu. Maka jangan diharapkan untuk dimiliki selama-lamanya, nggak bisa. Coba surat Al-Hadid, ya, ayat 20 apa ayat 19, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, itu. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Coba dibaca ya. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Ya, dah itu dulu. Ketahuilah manusia semua, i'lamu, ketahuilah manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sebenarnya kehidupan dunia itu hanya laksana permainan, senda gurau, lelahanan, gitu. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Wa zinatun wa tafakhurum bainakum, kesenangan, berbangga-bangga kamu, bermegah-megah kamu dengan banyaknya harta, tingginya pangkat, banyaknya kekayaan, ya, pinter-pinternya anak-anaknya jadi orang besar, ya, dibangga-banggakan. Wong Jawa biasanya ngandake, wah anake Pak anu untung dadi wong kabeh. Nah, dadi anak ora dadi wong. Padahal anake dadi wong ngeri nganti umure tua dadi wong kabeh. Ora kok dadi maksud dadi wong kabeh, dadi wong sugih, dadi wong pangkat. Nek ora sugih, ora pangkat iki dadi ora dadi wong. Dadi wedhus ya. Nah, itu pandangannya dah keliru kan.
dah salah. Maka Allah katakan laibun walahwun. Itu hanya sesuatu senda gurau, lahanan saja. Ya. Hanya seperti kamathali ghaitsin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu khotama. Di kesenangan dunia itu digambarkannya laksana senangnya para petani. Ketika baru musim kemarau panjang begini, tempat-tempat Bapak ini ada yang kekurangan air enggak? Ya, ada kekurangan air tak? Ya? Tanaman-tanaman udah mati pada hidup nih. Ya, mati tanaman-tanaman mati. Tandur ora urip apa malah dop. Yang sudah hidup pun daunnya rontok semua, kering semua. Nah, itu petani. Nanti kalau bentar lagi turun hujan terus menghijau tanaman tadi. Ya, hari yang ditandur lagi deh ini kering, udah harapannya ndak akan hidup ini. Tahu-tahu dituruni hujan oleh Allah. Nah, setelah turun hijau, turun hujan, padi yang akan mati tadi hidup subur menghijau. Nah, petani seneng itu, tenang. Nah, maka senengnya orang hidup itu seperti petani melihat ketika tanamannya kehujanan, terus tadinya mau mati jadi kering, terus jadi hujan, terus menghijau subur. Dah petani berharap panen iki. Hujannya wah tandire ketok ijo-ijo. Nah, terus esuk sing nggo nyaur tang semene, nggo tuku sepeda motor semene, dandan rumah semene, urung metu lagi ijone wis di ya. Lagi tadi kering tambah hijau wis gue iki. Apa keturutan? Nah, belum tentu. Maka dirikan ayat tadi, ya. Tidak lama kemudian summa yahiju fatarahu musfarron, ya. Kemudian rupanya menjadi kuning. Yang tadinya menghijau, lah kok sebentar lagi tanaman itu tadi menjadi kuning. Petani mulai cemas lagi. Ya, summa yahiju fataro, summa yahiju musfarron, summa yakunu hutama. Yang tadinya menghijau terus jadi kuning, kering warnanya kuning terus jadi hancur, wis ra sida panen. Ya, ada panen. Jadi harapan tanaman menghijau tadi mengharapkan panen, ternyata tuh ya tidak jadi panen. Permainan toh. Maka ditutup oleh Allah pada ayat itu, ya. Di situ summa yahiju fatara musfarron summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallah wa ridwan. Udah, ra sida panen. Dah harapannya hampa. Ya. Maka itulah diterangkan oleh Allah nanti di akhirat ada azab yang pedih, yang berat, yang pedih, dan ada ampunan dan keridhaan dari Allah. Akhirnya nanti hanya tinggal dua, azab atau ampunan. Orang yang beruntung yang diampuni oleh Allah masuk surga, ya, jauh dari neraka. Orang yang merugi yang dapat azab dari Allah. Ya. Nah, adapun kehidupan dunia tadi diterangkan pada ayat tadi selanjutnya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah kesenangan dunia tadi semuanya kesenangan yang menipu. Nah, maka kalau orang sadar akan itu, ya, surat Al-Hadid ayat 20, Ali Imran 185 dibaca ulang-ulang, direnungkan. Terus apa gunane urip ning dunya wong lelahanan, sendaguro, seneng-seneng, tur mung sedelo. Akhirnya menjadi orang rugi, tidak dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau kita menghidup ini memanfaatkan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, nanti akan menjadi orang yang beruntung. Ya, karena jauh dari api neraka, masuk dalam surganya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah, ya, orang yang untung, orang yang sebenarnya beruntung. Maka dari itu kita hidup di dunia jangan sampai menjadi orang yang merugi. Ketungkul seneng-seneng dunia tok, orang gagas itu nanti akan ditinggal, semuanya akan ditinggal, yang menentukan adalah amal perbuatan. Diterangkan oleh Allah bahwa ya nanti kalau sudah mati itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau Allah sudah panggil kita mati, harta kekayaan, anak cucu keturunan la yanfa' tidak bermanfaat. Lah yang bermanfaat apa? Illa apa?
Man atallah ila man atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat hanya orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ya hati yang tunduk patuh kepada Allah. Ketika hidupnya tunduk patuh kepada Allah, lah itulah yang akan beruntung. Maka kita berusaha, ini bukan hanya untuk Pak Slamet dan istrinya, tapi untuk kita semua. Karena orang hidup, kita semua sekarang dalam keadaan hidup. Yang kita senangi apapun wujudnya sekarang, pasti bahkan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya amal. Lah amal itu menjadi penentu. Saya nanti menjadi orang yang beruntung atau orang merugi, penentunya amal yang kita bawa ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, jadilah kita orang beruntung, yaitu orang yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah itu. Maka orang hidup ini tujuan utama hidup untuk bahagia di akhirat. Lah oleh sebab itu coba dibaca surat Asyura ayat 20. Yang ditanyakan sudah selamat tadi, surat Asyura ayat 20. Surat Asyura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah ini diperhatikan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya dibaca artinya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Nah, Allah sudah menjelaskan dah. Orang hidup itu tujuanmu apa? Kalau tujuanmu mencari keuntungan di akhirat, ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, ya, akan dapat itu, ya, akan dapat keuntungan di akhirat. Kalau itu memang dikehendaki, mangkana yuridu harsal akhirah, siapa yang dikehendaki itu keuntungan di akhirat, ya, Allah katakan nazid lahu fi harsihi, akan ditambah keuntungan. Tidak hanya mendapat keuntungan akhirat saja, karena orang yang hidup itu sadar, orang yang beriman itu sadar, ya. Karena Allah juga perintahkan apa itu? Carilah kebahagiaan hidup itu di akhirat. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tentang urusan duniamu jangan kamu lupakan. Bahwa orang dunia butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, butuh tempat tinggal, itu kebutuhan hidup di dunia. Tapi jangan itu menjadi tujuan, karena itu hanya kesenangan sementara. Tujuan bahagia hidup itu di akhirat. Perintah Allah begitu. Elamu anamal hayatud dunya laibun, dunia hanya laibun. Permainan tadi jangan jadi tujuan. Nah, tujuannya hidup itu di akhirat. Supaya hidup untung, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Maka siapa yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat, Allah akan berikan nazid lahu fi harsihi. Soalnya akan diberi, ditambah, dunianya disertakan. Ya. Maka wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah bahagia di akhirat. Lah nek mung golek akhirat apa dunianya piye? Walatan sanasibaka minad dunya. Dunyamu aja mbok lalekke. Tegese kok akhirat ini terus salat, terus ndonga, terus ngaji, terus ora gelem nyambut gawe, dia salah. Ya. Itu untuk mencari kebahagiaan hidup ya. Tapi dunia kamu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, cari, jangan lupa, jangan dilupakan. Cari akhirat, dunianya jangan dilupakan. Pasti Allah akan memberi. Karena Allah janji, siapa mencari kebahagiaan di akhirat, dunianya disertakan. Pakaian, minuman, ya, tempat tinggal, urusan dunia. Kalau itu kita usahakan, Allah akan memberi. Janji Allah pasti tepat. Tapi kelanjutannya wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang hidupnya hanya mencari kebahagiaan, mencari bagian di dunia saja, Allah katakan nu'tihi minha, akan diberikan. Ya, kalau kamu memang mencari dunia,
duniamu akan diberikan, tetapi tidak semua. Misalnya kita mempunyai keinginan 10, belum tentu diberi 10. Kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen sawah ladang, pengen apalah yang mewah-mewah. Tidak semua yang kita ingini mesti diberi oleh Allah. Mungkin diberi 1 atau 2. Ya. Dunia yang kita inginkan saja tidak semua diberi. Maka diberikan oleh Allah minha. Nu'tihi minha. Akan diberikannya sebagian dari dunia itu. Nah terus di akhiratnya wa malahu fil akhirati min nasib. Nasib itu bagian. Kalau memang kamu hidupnya hanya mencari dunia, duniamu sebagian diberikan. Di akhirat tidak ada bagian. Karena memang yang dicari dunia. Dunia pun tidak semua akan diberikan oleh Allah. Ya, coba bapak-bapak atau ibu itu renungkan. Yang kita inginkan dunia itu sebenarnya apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan berapa, yang diberikan oleh Allah berapa coba? Coba. Berapa kita? Kita kepengen punya rumah enggak? Apa semua sudah punya rumah? Pengen punya mobil apa enggak? Nah, apa semua sudah punya mobil? Nah, ditari ya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen macam-macam. Sekarang yang dipingini itu berapa persen yang sudah diberikan pada kita? Ya, duniamu diberikan sebagian. Tapi ingat, karena tujuanmu hanya dunia, dapat sebagian tadi kecil, wa malahu fil akhirati min nasib. Bagianmu di akhirat enggak ada. Tidak ada bagian sama sekali di akhirat. Karena memang tidak pernah mencari kebutuhan untuk hidup di akhirat. Tapi kalau kamu mencari kebutuhan hidup itu di akhirat, kamu utamakan, duniamu disertakan. Tidak ada orang yang mencari akhirat terus dunia saya mangan sulit tadi. Oh, tidak ada begitu, enggak ada. Ya, pasti diberi oleh janji Allah itu tepat. Nah, alhamdulillah kalau kalau Pak Slamet tadi, alhamdulillah sudah mau ngaji, paling tidak sudah mengerti ngaji, karena ngaji itu jalan menuju orang baik, menjadi baik. Karena Nabi kita mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki manusia itu menjadi baik, difahamkan tentang agama. Dengan kata lain, kalau orang tidak paham tentang agama, jadi apapun kamu tidak akan jadi orang baik. Ya, tidak akan jadi orang baik. Baik menurut pandangan Allah. Lah baik menurut pandangan Allah, baik menurut pandangan Rasulullah, ini yang akan mendapat keberuntungan nanti. Ya, tak? Maka syarat menjadi orang baik harus paham tentang agama. Lah supaya paham tentang agama mesti harus belajar tentang agama itu. Dengan kata lain ngaji. Kalau ngaji agama sesuai paham. Karena paham, jadi kita tahu ini yang baik, ini yang buruk. Kalau kita ingin yang baik, yang kita pahami tadi, yang baik yang kita lakukan, yang jelek yang kita jauhi. Tapi kalau tidak paham tentang agama, bagaimana bisa jadi orang baik? Jalannya menuju baik aja tidak tahu. Tidak tahu jalannya baik. Nah, kalau paham tentang agama, jalan menuju baik tahu. Maka kalau yang diinginkan kebaikan, tentu yang akan dipilih jalan yang menuju kebaikan. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Slamet ini hakikatnya untuk kita semua, termasuk untuk saya. Ya, kalau kita mengingat kebahagiaan di akhirat, jangan khawatir dunia nanti akan tidak terpenuhi. Allah akan mesti memberi dunia ini. Tapi kalau kita hanya ingin dunia, jangan berharap semua keinginannya mesti dipenuhi. Keinginan dunia hanya diberikan sebagian kecil, ya, yang lain tidak. Di akhirat tidak dapat bagian.